Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rizka Asabet Sila, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika MISD. Perkenalkan, nama saya Arina Sabila Hanifa dengan nomor induk mahasiswa 203 23160. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar pada kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya tujuan kita kali ini yaitu agar mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia, kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Yang keempat, mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Kemudian setelah menyimak video ini diharapkan teman-teman itu bisa menjawab, maksudnya penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran yang efektif? Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Yang ketiga, bagaimana cara menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa? Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa? Yang ketujuh atau yang terakhir, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar? Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud modul ajar? Nah, modul ajar ini yaitu salah satu perangkat yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar ini sama seperti RPP atau rencana atau rancangan perencanaan pembelajaran, tetapi bedanya modul ajar itu komponennya lebih kompleks daripada RPP. Nah, modul ajar ini berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, pendidik ini memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri modul ajarnya, atau bisa memilih kemudian memodifikasi modul ajar yang sudah tersedia dari awal, kemudian disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didiknya masing-masing. Nah, di sini ada alur penulisan modul ajar. Alurnya itu yang pertama dari kurikulum operasional. Nah, dari kurikulum operasional ini kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran itu eh, kompetensi yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran atau ATP yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi urut dari awal sampai akhir suatu fase. Setelah menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, pendidik bisa mulai menyusun modul ajar. Ini contoh alur penyusunan modul ajar. Di sini contohnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini di sini tujuan akhirnya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila sendiri yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam atau yang terakhir, kreatif. Dan di sini ada output dari materi sebelumnya. Di sini yang pertama ada ATP. ATP itu mencakup eh, tujuan pembelajaran atau TP. Kemudian konten inti atau materi yang ingin disampaikan, kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu maksudnya peserta didik mampu memahami informasi-informasi yang disampaikan dalam pembelajaran, kemudian peserta didik dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ini ada produk akhir. Produk akhir itu maksudnya eh, peserta didik diharapkan dapat menghasilkan produk pada akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua ini ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini di sini
pendidik menentukan indikator-indikator apa saja yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada rencana asesmen. Rencana asesmen itu berisi eh, bagaimana asesmen itu akan dilaksanakan nantinya. Contohnya bagaimana teknik pelaksanaan asesmennya, kemudian kapan, seperti itu. Nah, dan di sini ada elemen bahasa Indonesia. Yang pertama ada menyimak, yang kedua membaca dan memirsa, yang ketiga berbicara dan mempresentasikan, yang keempat menulis. Dan di sini ada komponen modul ajar lengkap. Nah, ini di sini komponen modul ajar. Yang pertama ada fase capaian modul ajar. Nah, ini di sini ditentukan apakah fase A, fase B, atau fase C. Dan jumlah jam pelajaran. Ada berapa jumlah pelajaran? Nah, 1 jam pelajarannya itu durasinya berapa menit? Itu ditulis dalam uh, modul ajar. Nah, kemudian ini ada model belajar. Model belajarnya itu menggunakan model yang seperti apa? Itu disesuaikan dengan karakteristik serta didik masing-masing. Dan ini tujuan pembelajaran seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian ini dimensi Pancasila. Jadi modul ajar itu mencakup nilai-nilai Pancasila juga. Dan ini pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Jadi pengetahuan atau keterampilan prasyarat ini maksudnya pengetahuan atau keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik sebelum mempelajari bahan atau materi baru. Kemudian ini ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Pertemuan itu digunakan di sini bahan ajarnya itu seperti apa, menggunakan apa. Kemudian pemahaman bermakna seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu seperti pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk bernalar kritis. Nah, kemudian indikator keberhasilan. Indikator apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur apakah pembelajaran ini tuh sudah berhasil atau belum. Dan di sini ada asesmen atau eh, mengumpulkan informasi, kemudian informasi hasil dari informasi tersebut digunakan untuk refleksi agar sehingga proses pembelajaran itu bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian sarana dan prasarana di sini eh, maksudnya alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran nantinya. Kemudian ini rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu berisi bagaimana kegiatan pembelajaran nantinya akan dilaksanakan, mulai dari kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di sini ada lampiran-lampiran. Ini lampirannya yang pertama ada lembar aktivitas atau biasa disebut dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan di sini ada rubrik penilaian. Kemudian ada bahan ajar lain yang relevan. Jadi kalau ada bahan ajar dari sumber lain itu bisa dicantumkan di lampiran ini. Struktur modul ajar eh, kan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan kondisi sekolah masing-masing. Misal dirasa ini kurang sesuai nih, jadi bisa diubah, bisa dikurangi atau bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian di sini ada informasi umum. Informasi umum itu mencakup identitas sekolah, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik. Target peserta didik itu maksudnya untuk peserta, peserta didik yang seperti apa, apakah inklusi atau eksklusif seperti itu. Eh, Kondisi peserta didiknya itu yang seperti apa. Kemudian ini ada model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Model pembelajarannya itu agar pembelajarannya itu bisa lebih efektif karena kan sudah disesuaikan dengan peserta didik ya. Di sini ada komponen inti. Komponen intinya ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran itu maksudnya hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau disiapkan sebelum berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian ini ada kegiatan pembelajaran, tadi sudah dijelaskan. Dan ini ada asesmen, asesmen juga sudah ya.
Kemudian ada pengayaan atau remedial. Jadi ini tujuannya itu sebagai perbaikan agar peserta didik itu bisa lebih memahami. Dan ini refleksi peserta didik dan guru. Jadi guru dan peserta didik itu bisa melaksanakan refleksi masing-masing ya. Bisa dengan mengevaluasi diri agar pembelajaran itu bisa meningkat kualitasnya. Di sini ada lampiran, ada lembar kerja peserta didik seperti tadi LKPD, kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium. Glosarium itu eh, seperti itu ya, apa seperti istilah-istilah yang ada dalam modul ajar tersebut. Kemudian ini ada daftar pustaka. Setelah itu sumber-sumbernya dari mana itu bisa dicantumkan dalam lampiran ini. Kemudian komponen modul ajar wajib. Nah, ini eh, yang wajib itu atau yang utama itu ada tiga. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga asesmen. Tadi ini semuanya sudah saya jelaskan. Nah, ini pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Jadi yang wajib dalam modul ajar itu ada tiga ini. Nah, eh, apabila pendidik itu ingin menambahkan atau em, mengurangi atau menyesuaikan lagi komponen-komponen itu bisa ditambahkan baru tiga komponen ini. Kemudian acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi, kalau ingin memodifikasi modul ajar itu ada teknik-tekniknya ya, harus mengacu ke 5 poin ini. Kemudian, hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Nah, sebelum kita memilih modul ajar itu, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Kemudian, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Kemudian, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah? Adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Nah, eh, setelah kita mengetahui eh, poin-poin ini, kita bisa menentukan mana saja yang bisa dimodifikasi. Seperti itu. Kemudian contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS, simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Ini contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta didik diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Kemudian struktur wajib dalam modul ajar itu tiga tadi ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga asesmen. Ini kemudian paradigma asesmen. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen itu yang pertama penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi kita atau pola pikir yang mempercayai bahwa kemampuan manusia itu bisa berkembang, berkembang seiring berjalannya waktu eh, dan dan dengan usaha-usaha seperti itu. Yang terpadu di antara asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tidak hanya pada aspek kognitif, tapi eh, bisa tetapi mencakup aspek afektif dan psikomotorik seperti itu. Kemudian keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Nah, ini pendidik itu bisa leluasa ya dalam menentukan kriteria tercapaian TP atau tujuan pembelajaran. Kemudian ini khusus SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang sekolah jenjang yang lain. Contohnya seperti asesmen praktek praktik kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Dan yang terakhir, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi, eh, menggunakan teknik apa dan jenis asesmen apa itu sekolah bisa menentukan sendiri seperti itu. Dan asesmen awal pembelajaran. Nah, ini asesmen awal itu tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, kemudian hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Hmm. Pendidik bisa melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pembelajaran atau awal tahun pelajaran atau awal semester. Bisa juga sebelum memulai satu lingkup materi seperti itu. Dan asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan, eh, jadi dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang bisa mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Jadi kita sebagai calon pendidik itu kita harus mengetahui eh, latar belakang dari peserta didiknya atau kondisi peserta didiknya itu seperti apa sehingga kita bisa menyesuaikan ketika proses pembelajaran. Kemudian asesmen pembelajaran. Ini asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Dan asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaannya. Dan asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif. Jadi memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta bagaimana strategi untuk menindaklanjutinya. Kemudian hasil asesmen yang digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua itu sebagai bahan refleksi. Jadi eh, bisa sama-sama saling refleksi sehingga mutu pembelajaran pembelajaran itu bisa meningkat. Kemudian alur asesmen. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua merancang indikator. Nah, di sini memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup kondisi, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi asesmen, bagaimana asesmen itu akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya. Jadi ini bisa berupa rubrik ya, rubrik penilaian. Dan yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid berupa LKPD. Jadi eh, isinya itu instruksi muridnya itu harus apa, seperti itu. Dan yang keenam, mengolah hasil asesmen. Jadi hasil asesmennya itu dijadikan sebagai bukti. Kemudian dibuat dari hasil tersebut dibuat kesimpulan mengenai pencapaian peserta didiknya terhadap tujuan pembelajaran. Seberapa sih tingkat ketercapaiannya seperti itu. Kemudian di sini yang ketujuh menyusun rapor. Ini ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Ini asesmen pembelajaran itu eh, ada tiga ya. Asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Yang pertama, asesmen as learning itu eh,
asesmen untuk merefleksi proses pembelajaran. Nah, fungsinya itu sebagai asesmen formatif. Asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan saat proses pembelajaran. Gitu. Kemudian yang kedua ada asesmen for learning atau asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Fungsinya juga sama seperti asesmen as learning, yaitu sebagai asesmen formatif. Kemudian ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning. Nah, asesmen of learning itu asesmen yang digunakan untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, fungsinya sebagai asesmen sumatif. Bedanya asesmen sumatif dan asesmen formatif itu kan tadi kalau asesmen formatif itu kan asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau asesmen sumatif ini asesmen yang dilakukan setelah seluruh rangkaian pembelajaran itu berakhir. Jadi biasanya dilaksanakan di akhir semester atau akhir tahun pelajaran seperti itu. Ini perbedaan asesmen as learning dan for learning adalah eh, kalau asesmen as learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmennya. Ini peserta didik itu diberi pengalaman untuk belajar menilai diri sendiri dan menilai temannya. Jadi eh, seperti self assessment seperti itu. Nah, kemudian dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal. Kemudian ini jenis asesmen, jenisnya itu seperti tadi ada tiga, as learning, for learning, dan of learning. Nah, as learning dan for learning itu termasuk pada asesmen formatif, sedangkan asesmen of learning itu masuk ke asesmen sumatif. As learning itu sebagai refleksi, for learning itu sebagai perbaikan proses, yang of learning itu sebagai evaluasi. Kemudian ini ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif dan sumatif ini ada banyak ya, di antaranya yaitu diskusi kelas. Diskusi kelas ini bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Kan karena diskusi ya, jadi timbul komunikasi atau interaksi antar siswa dalam kelompok tersebut, dalam kelas. Dan eh, manfaatnya juga bisa belajar berdemokrasi karena bisa menghargai pendapat orang lain dan siswa itu jadi mampu eh, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Kemudian drama. Dengan drama itu bisa melatih kepercayaan diri siswa dan meningkatkan jiwa seni dalam siswa tersebut. Kemudian belajar bekerja sama. Nah, drama ini kan dilaksanakan tidak hanya sendirian ya. Jadi ada beberapa siswa seperti itu. Jadi bisa meningkatkan kerjasama, komunikasi, serta berpikir kritis. Kemudian presentasi. Manfaatnya yaitu bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Kemudian belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Karena presentasi itu kan belum presentasi tentunya yang akan presentasi itu kan harus menguasai materi terlebih dahulu ya sebelum menyampaikan seperti itu. Kemudian ada tes lisan. Tes lisan itu bisa meningkatkan kemampuan berbicara. Jadi asesmennya itu lisan bisa tanya jawab guru dengan siswa seperti itu. Kemudian mengonfirmasi pemahaman. Jadi eh, peserta didik itu bisa tahu seberapa jauh pemahaman siswanya. Kemudian bisa menerapkan umpan balik. Jadi pendidik itu bisa eh, tahu bagaimana sih meresponnya. Misalkan jika peserta didiknya itu sudah paham, sudah melakukan asesmen dengan baik. Nah, itu pendidik bisa mengapresiasi peserta didiknya. Kemudian jika sebaliknya, jika siswanya itu kurang memahami, peserta didik itu maaf, pendidiknya itu bisa eh, menyarankan bagaimana langkah yang harus
dilaksanakan oleh peserta didik selanjutnya. Harus apa saja yang perlu diperbaiki seperti itu. Dan ini di sini ada produk. Jadi peserta didik itu menciptakan suatu produk. Eh, itu manfaatnya juga bisa mengembangkan kreativitas peserta didik, kemudian bisa meningkatkan penelitian dan jiwa seni pada peserta didik. Ini pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Eh, Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Pertama, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, kemudian ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan peserta didik, serta perbaikan proses pembelajaran. Kemudian, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik, bisa observasi, performa, seperti kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Kemudian, tindak lanjut dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik. Dan pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, seperti itu. Atau lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran itu berlangsung. Itu yang uh, poin-poin tadi itu untuk asesmen formatif. Nah, ini selanjutnya untuk yang asesmen sumatif itu uh, sebagai berikut. Nah, asesmen sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian pendidik dapat menggunakan berbagai teknik, video, performa, kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Tekniknya itu bisa sama seperti asesmen formatif. Tinggal disesuaikan saja dengan konteksnya atau ingin menilai apa yang ingin dinilai seperti itu. Dan hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ini, ini untuk pelaksanaan asesmen sumatif. Penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian siswa. Jadi, itu harus memiliki rubrik penilaian untuk menilai siswanya seperti itu. Pengembangan bahan ajar ini yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar bersifat variatif. Bisa cetak, non-cetak, seperti itu. Sesuaikan buku yang disediakan dengan PP. Kemudian buku yang disediakan pemerintah itu hanya salah satu alternatif. Jadi tidak harus mengacu pada satu sumber itu, satu sumber buku bisa menambahkan sumber lain, bisa menggunakan bahan ajar lain seperti itu. Kemudian kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Dan hal penting yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar. Nah, ini peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat itu bisa diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi yang dengan penugasan yang sesuai. Kemudian peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Jadi ini uh, disesuaikan dengan ruang lingkup pembelajarannya. Misal kalau peserta didiknya itu kurang, berarti uh, kompetensinya itu yang rendah-rendah dulu. Kemudian kalau peserta didiknya itu sudah siap, itu bisa diberikan materi yang sesuai. Kemudian jika peserta didiknya itu eh, tingkat pemahamannya itu tinggi, itu bisa diberikan tugas yang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi atau lebih menantang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa dijadikan sebagai bekal kelak sebagai kita calon guru untuk menyusun modul ajar nantinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.